Islam di Indonesia sejak kedatangan hingga sekarang. Pokok pembahasan materi pada video kali ini yang pertama yaitu tentang teori kedatangan Islam ke Indonesia, yang kedua proses penyebaran Islam di Indonesia, yang ketiga perkembangan Islam di Indonesia, dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk kebudayaan Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu teori Gujarat, di mana teori Gujarat ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Nah, sarjana pertama yang mengemukakan teori ini adalah Pigeonapple, yang berasal dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pigeonapple bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, teori Pigeonapple ini diamini dan disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka Belanda, yaitu Snoep Hurge. Menurutnya, Islam telah terlebih dahulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Nah, selanjutnya, orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan dengan pedagang Arab. Dalam pandangan Hurge, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Teori Gujarat kemudian juga dikembangkan oleh Mokweta, yaitu pada tahun 1912 Masehi, yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 1297 Masehi atau 831 Hijriah di Pasai, Aceh. Menurutnya, batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur, memiliki bentuk yang sama dengan nisan yang terdapat di Kambai di Gujarat. Nah, Mokweta akhirnya berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Alasan lainnya adalah kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut masyarakat Muslim di Gujarat yang sama dengan dianut oleh masyarakat Indonesia. Kedua yaitu teori Mekah. Nah, teori Mekah ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Buya Hamka mengemukakan pendapatnya pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri PTIN di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Buya Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Nah, menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Buya Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Nah, dalam hal ini, teori Mekah merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Ia masih curiga terhadap prasangka-prasangka penulis orientalis barat yang cenderung memojokkan Islam di Indonesia. Penulis barat, menurut Hamka atau Buya Hamka, melakukan upaya yang sangat sistematik untuk menghilangkan keyakinan negeri-negeri Melayu tentang hubungan rohani yang mesra antara mereka dengan tanah Arab sebagai sumber utama Islam di Indonesia dalam menimba ilmu agama. Dalam pandangan Buya Hamka, orang-orang Islam di Indonesia mendapatkan Islam dari orang-orang pertama, yaitu orang Arab, bukan dari hanya sekadar perdagangan. Pandangan Buya Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi yang diungkapkan oleh A.H. Jones yang mengatakan bahwa para musafirlah atau kaum pengembara yang telah melakukan Islamisasi awal di Indonesia. Kaum Sufi biasanya bergembara
dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mendirikan kumpulan atau perguruan tarekat. Teori ketiganya yaitu teori Persia atau teori Iran. Nah, teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang kini disebut dengan Iran. Nah, pencetus dari teori ini adalah Husain Jayadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husain lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi atau Iran dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain yaitu tradisi 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman di Sumatera Barat. Istilah tabut atau keranda diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Parsi. Tradisi lain adalah ajaran mistik yang banyak kesamaan, misalnya antara ajaran Syekh Siti Jenar dari Jawa Tengah dengan ajaran Sufi Al-Halaj dari Persia. Bukan kebetulan, keduanya mati dihukum oleh penguasa setempat karena ajaran-ajarannya dinilai bertentangan dengan ketauhidan Islam atau murtad dan menyebabkan stabilitas politik dan sosial. Nah, alasan lain yang dikemukakan Husain yang sejalan dengan teori Mokueta, yaitu teori Gujarat yang tadi, yaitu ada kesamaan seni kaligrafi pahat pada batu-batu nisan yang dipakai di kuburan Islam awal di Indonesia. Kesamaan lain adalah bahwa umat Islam di Indonesia menganut mazhab Syafi'i, sama seperti kebanyakan Muslim di Iran. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai proses penyebaran Islam di Indonesia. Islam menyebar di Indonesia dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, Islam menyebar ke pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Tahap keduanya, terbentuknya komunitas-komunitas Islam di beberapa kepulauan Nusantara. Nah, dan tahap ketiga atau tahap terakhirnya yaitu berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Menurut Uka Chandra Sasmita, terdapat 6 saluran-saluran dalam proses perkembangan Islam di Indonesia, yaitu saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran politik. Nah, yang pertama yaitu saluran perdagangan. Apa sih saluran perdagangan? Pada tahap awal, proses masuknya Islam adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 membuat pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri di bagian barat, Tenggara, dan timur benua Asia. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan ikut serta dalam kegiatan perdagangan. Nah, bahkan mereka juga menjadi pemilik kapal dan saham. Mereka berhasil mendirikan masjid dan mullah dari luar sehingga menjadi banyak. Dan karenanya anak-anak Muslim itu menjadi orang Jawa yang kaya. Di beberapa tempat, penguasa-penguasa Jawa yang menjabat sebagai Bupati Majapahit dan ditempatkan di pesisir utara Jawa banyak yang masuk Islam. Nah, bukan karena faktor hubungan ekonomi dengan pedagang Muslim, dalam perkembangan selanjutnya, mereka kemudian mengambil alih perdagangan dan kekuasaan di tempat mereka tinggal. Kedua, saluran perkawinan. Dari segi ekonomi, para saudagar Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga banyak penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, menginginkan untuk dijadikan istri oleh saudagar-saudagar itu. Sebelum dinikahi, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya terbentuklah kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan Muslim. Ada pula wanita muslimah yang dinikahi oleh keturunan bangsawan, tentu saja setelah mereka masuk Islam terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini jauh lebih menguntungkan jika di antara saudagar Muslim dengan anak bangsawan atau anak raja dan anak adipati, karena raja dan adipati atau bangsawan akan turut mempercepat proses Islamisasi. Demikianlah yang terjadi antara Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila, Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten, Brawijaya dengan Putri Campaka yang mempunyai keturunan Raden Patah atau Raja pertama Demak, dan lain-lain. Yang ketiga, saluran tasawuf.
Guru tasawuf atau sufi mengajarkan teosofi di samping ajaran Indonesia yang terkenal. Mereka mampu menyembuhkan dan mahir dalam sihir. Selain itu, beberapa dari mereka mengikat simpul dengan putri bangsawan setempat. Dengan tasawuf, penduduk asli diajari bentuk Islam yang mirip dengan pikiran pemeluk Hindu, membuat agama baru yang mudah dipahami dan diterima. Hamzah Fansuri di Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa termasuk di antara para ahli tasawuf yang memiliki kesamaan ajaran dengan pemikiran Indonesia sebelum Islam. Ajaran tasawuf semacam ini masih berkembang pada abad ke-9 dan bahkan ke-20. Selanjutnya ada saluran pendidikan. Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan. Calon kiai, ustadz mendapatkan pendidikan agama dari pondok pesantren atau ponpes. Mereka kembali ke daerah atau lokasi tertentu setelah meninggalkan pesantren untuk mengajarkan agama Islam. Misalnya, pesantren Raden Rahmat di Ampel Denta, Surabaya, dan pesantren Sunan Giri di Giri. Lulusan sekolah ini diundang ke Maluku untuk mengajarkan agama Islam. Selanjutnya melalui saluran kesenian. Pertunjukan wayang adalah metode islamisasi melalui seni yang paling terkenal. Dikatakan bahwa Sunan Kalijaga adalah pementasan wayang yang paling terampil. Dia meminta penonton untuk mengikutinya saat mengucapkan syahadat. Tetapi dia tidak pernah meminta bayaran untuknya. Pertunjukan mayoritas cerita wayang masih didasarkan pada Mahabharata dan Ramayana, tetapi nama-nama pahlawan Islam dan ajaran mereka ditambahkan. Sastra atau saga, kronik, dan lain-lain dan bentuk seni lainnya juga digunakan sebagai alat untuk islamisasi, mengukir dan menciptakan seni. Selanjutnya, saluran politik. Di Sulawesi Selatan dan Maluku, mayoritas penduduknya masuk Islam setelah raja pertama kali masuk Islam. Kekuatan politik raja sangat berperan dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Kerajaan-kerajaan karena alasan politik di Indonesia bagian timur, Sumatera, Jawa, dan tempat lain. Banyak penduduk kerajaan non-muslim yang tidak masuk Islam meskipun kemenangan politik kerajaan Islam. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Indonesia. Sejak pertama Hijriah atau 7 Masehi, Islam tiba di Nusantara. Islam berkembang dengan pesat. Dengan raja pertamanya, Malik al-Saleh, Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam pertama di Nusantara. Setelah itu, kerajaan Aceh yang dipimpin oleh raja pertamanya, Ali Mughiyat Shah, menerima Islam dari Pasai sebagai hasil dari persatuan kerajaan Lamuri dan Aceh Dar al-Kamal. Demak diperintah oleh Raden Patah dan disebut sebagai Senopati Jimbon Ngabdurrahman. Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama adalah yang pertama kerajaan Islam di Jawa. Pajang, Mataram, Cirebon, dan Banten adalah kerajaan Islam berikutnya setelah mereka. Di Kalimantan, kerajaan Banjar dan Kutai, Ternate di Maluku, Gorontalo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu di Sulawesi. Di Jawa, orang yang menyebarkan Islam dikenal sebagai Wali Songo. Pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, Belanda dan Portugis datang ke Nusantara untuk berdagang, terutama untuk rempah-rempah. Mereka secara bertahap berusaha untuk memonopoli kerajaan-kerajaan Islam dan mengalahkan mereka satu persatu, sampai mereka menguasai semuanya, sampai abad ke-19. Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada saat kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan wilayah terluas dari wilayah Portugis dan Belanda. Berikut adalah intelektual muslim yang menghasilkan karya pada masa kolonial, di antaranya Hamzah Fansuri yang berasal dari Aceh, Samsudin Al-Sumatrani yang berasal dari Sumatera, Nuruddin Ar-Roni yang berasal dari Aceh, Haji Ahmad Ripanggi dari Kalisasak, dan Said Usman.
dalam rangka proses berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Syekh Ahmad Khotib Minangkabau dan Wahid Hashim H.OS. Cokro-Minoto, Haji Saman Hudi, Kiai Haji Ahmad Dahlan, HM Natsir, dan Kartosuwiro. Di antara tokoh agama lainnya berpartisipasi aktif dalam konflik tersebut. Kementerian Agama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946 pada masa Kabinet Syahir. Setelah Indonesia merdeka, HM Rosyidin mengira-aku menjabat sebagai Menteri Agama pertama dan dilantik pada tanggal 12 Maret 1946. Awalnya ada 3 bagian, lalu ada 4 bagian. Dulunya ada Hindu Buddha, sebelumnya Hindu Bali, Protestan, Muslim, dan Katolik Roma. Karena 5 agama ini diakui oleh negara Indonesia, para pemimpin politik Indonesia ini menegaskan bahwa negara ini bukan negara agama maupun negara sekuler. Nah, berikut ini adalah tujuan dan fungsi Departemen Agama yang didirikan pada tahun 1967, sebagaimana dikemukakan oleh Deliar Nur, sebagaimana dikutip oleh Badri Yatim yang ke-40. Pertama, mengurus serta mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah serta membimbing perguruan-perguruan agama. Yang kedua, mengikuti dan memperhatikan hal yang bersangkutan dengan agama dan keagamaan. Nah, yang ketiga, memberi penerangan dan penyuluhan agama. Yang selanjutnya yang keempat, mengurus dan mengatur peradilan agama serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan hukum agama. Yang kelima, mengurus dan memperkembangkan IAIN, perguruan tinggi agama swasta, dan pesantren luhur, serta mengurus dan mengawasi pendidikan agama pada perguruan-perguruan tinggi. Nah, yang terakhir, mengatur, mengurus, dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Melalui prestasi dan usahanya selama ini, tokoh-tokoh Islam juga telah memberikan kontribusi bagi kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Mereka terdiri dari Jalaluddin Rahmat, Amin Rais, Deliar Nur, HM Hasbi As-Siddiqi, Munawir Sazoli, Quraish Shihab, Ahmad Tafsir, Haji Abdul Karim Malik Amrullah yang disingkat dengan Hamka, Haji Muhammad Yunus, Harun Nasution, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Kiai Haji Anwar Musadat, Kiai Haji Anwar Musadat Nukrolis Majid, dan selain memperkaya khazanah ilmu, hasil karya mereka sangat berarti bagi pencerahan pemikiran, khususnya bagi umat Islam di Indonesia. Nah, selanjutnya kita ke poin yang keempat, yaitu bentuk-bentuk kebudayaan Islam di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, budaya Islam di Indonesia semakin beragam, di mana seni bangunan, museum didirikan hampir di mana-mana di kerajaan Islam kuno, termasuk Banten, Cirebon, Demak, dan lain-lain. Selain itu, ibu kota negara juga demikian. Selain itu, struktur masjid dapat ditemukan di seluruh Indonesia, dari Merauke hingga Sabang, atau dari Sabang hingga Merauke. Masjid Agung Aceh, Kesultanan Medan, Demak, Cirebon, Banten, dan bangunan lainnya masih berdiri kokoh. Salah satunya Masjid Istiqlal, masjid yang terbesar di Asia. Pada saat itu, dibangun oleh bangsa Indonesia, terutama setelah kemerdekaan. Nah, selanjutnya ada Masjid At-Taun yang menakjubkan, dibangun di puncak Bogor di tengah perkebunan teh. Sebuah masjid megah dibangun di Tangerang ala arsitek Turki yang mendesain Masjid Istanbul. Selanjutnya, Masjid Kuba Emas bergaya Timur Tengah di Depok dibangun pada pertengahan tahun 2000-an. Itu terinspirasi oleh Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Haram di Mekah. Ini hanya beberapa dari banyaknya masjid yang ditemukan di seluruh Indonesia. Dan dalam sistem politik Indonesia, ormas Islam juga ikut serta dalam pemilihan umum, yang mengakibatkan Abdurrahman Wahid menjadi presiden keempat Republik Indonesia melalui PKB. Namun, selain PKB, PPP atau P3, PKS, dan PAN atau PAN adalah satu-satunya partai yang mampu untuk memenangkan suara terbanyak. Situasi pendidikan telah berubah sejak SKB 3 Menteri tahun 1975, SKB 2 Menteri tahun 1984, dan UU SPN 1989. Ini termasuk universitas seperti UIN, IAIN, dan STAIN, serta madrasah seperti MI, MTS, dan Madrasah Aliyah, sejajar dengan sekolah di SD, SMP, dan SMA.
serta universitas seperti UI, UNJ, ITB, Unpad, UPI, UGM, dan Undip, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pondok pesantren seperti Pondok Modern Gontor yang sudah memiliki cabang di seluruh tanah air dan menarik lebih banyak siswa yang tertarik untuk belajar, terus berkembang, menawarkan diri berbagai kurikulum dari tradisional hingga modern. Gontor Fashion tanpa harus ke sana, dengan menggabungkan keduanya. Bahkan sekolah umum pun mulai mengadopsi metode pengajaran pesantren.